Adik-adik sekolah minggu GKJ Pajang Makam Haji, senang rasanya bisa bertemu dengan adik-adik semua di ibadah virtual ini. Namaku Brian Bramantyo, boleh dipanggil Kak Brian. Kak Brian dulu tumbuh besar di GKJ Pajang. Saat ini sudah dinas di Jakarta, sudah kurang lebih 6 tahun di sini. Namun tetap aktif juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah minggu GKJ Pajang. Ini Kak Brian di Jakarta bersama dengan keluarga kecil, dengan istri Kak Brian, yaitu Mbak Vinda, yang dulu juga dari GKJ Pajang, dan juga anak kami, Erin, yang usianya baru 1,5 tahun. Jadi, merupakan suatu tantangan juga untuk berada di kota sebesar ini, dengan keluarga yang sekecil ini. Tetapi, merupakan suatu kesaksian iman buat kami bertiga, bahwa kemanapun Tuhan menempatkan kami, Tuhan menyertai kami senantiasa. Ya, meskipun biasanya kita bertemu secara fisik dalam ibadah tatap muka, namun kita menyadari dari tahun 2020 ada pandemi corona, itu yang membuat akhirnya ibadah banyak yang dilakukan secara virtual. Tetapi jangan khawatir, ditahan dulu, ngerasain ketemunya, tidak apa-apa, karena mau ibadah virtual maupun ibadah fisik, kita meyakini bahwa Tuhan tahu pujian hati kita untuk kemuliaan Allah. Jadi semuanya sama, yang jelas kita memberi hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, mari kita awali ibadah virtual kita dengan mengangkat sebuah pujian bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Tuhan telah mempertemukan kami melalui media virtual ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk satu minggu yang boleh kami lewati. Kami menyadari penyertaan Allah luar biasa di dalamnya. Dan saat ini kami bertemu saudara-saudari kami untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, atau mungkin sedang bepergian, atau sedang menjalankan sesuatu sehingga tidak dapat bergabung bersama dengan kami. Kami mau mendukung di dalam doa, Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memulihkan mereka sempurna. Kami hendak awali ibadah virtual ini, kiranya Tuhan sendiri yang bertahta dan dipermuliakan. Kami mohon ampun kalau dalam mengawali ibadah ini mungkin ada dosa dan kesalahan terselip. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap menerimanya. Kiranya firman tersebut bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin seturut, segambar dan serupa dengan Allah. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama, tapi kita akan menggunakan suatu cara yang sedikit berbeda, suatu cara yang asik, dan mungkin bisa mengajak ayah, ibu, kakak, atau adik untuk ikut. Karena kita nanti akan bersama-sama mengetahui ada suatu pesan yang indah yang dikaruniakan Tuhan buat kita. Mungkin untuk pertama, kita bisa menyediakan satu kertas. Kertasnya tidak harus bagus, tidak harus beli dahulu, tidak harus mengambil suatu hal yang mahal, tidak usah. Bisa kertas buku catatan boleh, kertas brosur boleh, kertas koran boleh, tetapi catatannya satu, harus persegi. Bisa lihat di sini ya, kertasnya Kak Brian agak kusut, tapi tidak apa-apa. Ini kebetulan yang Kak Brian temukan di meja kerja. Jadi sudah diperoleh ya satu kertas ini. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah membuat dari kertas ini yang 2 dimensi menjadi suatu hal yang 3 dimensi. Mungkin adik-adik tahu di Jepang ada kesenian bernama origami. Itu adalah seni melipat kertas untuk menghasilkan suatu bentuk yang menarik untuk dilihat. Kita akan mencoba membuat sesuatu dari kertas persegi ini. Mungkin pertama, sama seperti pada umumnya, origami membutuhkan garis bantu. Dan sama sudah persegi, kita tahu sisinya sama. Kita akan membuat garis bantu dengan melipat di kedua diagonalnya ini, dan juga kita lipat di garis tengah sisi-sisinya. Untuk diagonal mudah, dilipat saja seperti ini. Oke, sudah. Di kedua sisi diagonalnya. Oke, sudah. Lalu untuk sisi-sisinya kita bisa membuat seperti ini. Oke. Sudah. Nanti kita akan mendapatkan 4 garis bantu. 1, 2, 3, dan 4. Garis ini nanti akan membantu kita dalam membentuk kertas ini, dalam melipat kertas ini. Oke, sudah siap semuanya? Kalau misalkan ada yang belum, tidak apa-apa. Kita coba pelan-pelan. Bisa minta bantuan kakak, ayah, ibu. Kita akan membuatnya bersama-sama. Kalau sudah, kita akan coba melipatnya menjadi suatu segitiga seperti ini.
kita lipat seperti ini. Nah, sudah. Diulangi lah ya, kita lipat menjadi seperti ini. Nah, sudah. Oke, nanti ketika sudah, kita akan coba melipat salah satu sisi. Ini ada dua sisi ini. Kita melipat salah satu sisi menjadi seperti ini. Nah, jadi di salah satu flap ini kita lipat sama rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Lihat ya. Saya ulangi lagi. Dari segitiga ini kita lipat menjadi satu bagian ini dan menjadi satu bagian ini. Sudah? Nah, perhatikan baik-baik karena kita akan sedikit lebih detail. Pada bagian yang depan ini kita akan coba lipat ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita juga melakukan hal yang sama di sisi yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah? Sudah sesuai ya? Perhatikan baik-baik. Di bagian ini kita akan lipat dari ujung ke ujung. Nah, sudah. Dari ujung ke ujung ini kita akan lipat. Kurang lebih nanti menjadi seperti ini. Sudah? Kalau sudah, yang terakhir kita akan melipat dari ujung ini menjadi seperti ini. Nah, ya, jadinya seperti ini. Kita ulangi ya. Dari bentuk segitiga ini tadi, kita lipat ke bawah, kita lipat ke samping, kita lipat di tengah, dan yang terakhir kita jadikan satu di bagian tengah. Kalau bagian ini sudah selesai, kita bisa bergerak di bagian yang belakang. Bagian yang belakang tidak dibuat sama seperti yang di depan, tapi lebih sederhana. Kita bawa ujung D ini ke atas, seperti ini. Lalu di bagian tengah ini, kita lipat ujung ini ke bagian tengah. Nah, sudah. Jadi di bagian belakang seperti ini, sedangkan di bagian depan seperti ini. Ini trik yang akan kita lakukan bersama-sama. Kalau adik-adik perhatikan, di bagian depan ini akan ada ujung yang ada lubangnya. Kita tiup bersama-sama. 1, 2, jadi kelinci. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang menarik? Karena Kak Brian yakin waktu adik-adik melipat, adik-adik tidak tahu ini nanti akan menjadi apa. Ini akan menjadi pesawat-kah? Akan menjadi kapal-kah? Akan menjadi perahu-kah? Tidak ada yang tahu. Tetapi itulah seni dari origami itu sendiri. Kertas yang mungkin tadi nampaknya kusut, nampaknya jelek, nampaknya tidak ada harganya karena mungkin itu kertas koran, kertas bungkus kado, kertas yang ketumpahan minyak sekalipun, namun pada akhirnya dia menjadi suatu kelinci. Kelinci seperti ini, nanti bisa dikasih mata, enggak apa-apa. Nah,
Yang ingin Kak Brian sharekan tidak terlalu panjang, tidak terlalu ribet, tetapi hanya 2 ayat saja yang diambil dari Alkitab. Kita akan buka bersama-sama dari Yeremia 29 ayat 11. Kak Brian bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Tuhan tahu bahwa Brian akan saya bentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang seperti rancanganku. Kak Brian sendiri mungkin tidak tahu, nanti Tuhan akan membentuk Kak Brian seperti apa. Sama seperti adik-adik juga. Kenapa sih Tuhan harus menyuruh aku sekolah? Kenapa Tuhan harus membuat aku memiliki PR yang banyak? Kenapa Tuhan harus membuatku mempelajari matematika? Dan banyak hal, tetapi ketahuilah adik-adik, proses melipatnya mungkin susah. Tetapi ketika sedang menjadi kelinci seperti ini, hasilnya indah. Jadi jangan khawatir, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan buat kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanya percaya kepada Tuhan. Dan ayat terakhirnya dari Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku, dalam hal ini Tuhan, menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi demikian adik-adik yang bisa Kak Brian bagikan. Kalau mungkin tadi adik-adik merasa, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa bermain musik, aku tidak pintar matematika. Ingat tadi kertas yang membentuk kelinci ini bisa macam-macam. Kertasnya juga tidak kertas buffalo yang menarik. Kertasnya juga bukan kertas kado yang indah. Tapi lihat, menjadi sebuah kelinci 3 dimensi yang lucu, yang menarik. Sama seperti itu juga, Tuhan bisa membentuk kita, apapun kita, menjadi indah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan karuniakan pada kami. Kami menyadari kami terbatas secara manusia untuk mengetahui rancangan besar-Mu. Namun kami ingin belajar, mengandalkan, menyerahkan diri kami seutuhnya pada Engkau. Berkaryalah ya Bapa, kami siap untuk mengikuti rancangan damai sejahtera-Mu. Kami mohon ampun kalau dalam kami mendengarkan firman-Mu mungkin ada dosa dan kesalahan yang terselip. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Demikian yang bisa Kak Brian sharingkan pada ibadah virtual pada kesempatan saat ini. Jadi apapun yang terjadi, jangan takut, jangan kecil hati, jangan gentar, karena Tuhan yang maha besar itu memiliki rencana yang indah buat kita semuanya.
tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengimani bahwa kita semuanya adalah alat-alat kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.